Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 169 ayat 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tongkatku dan harta hilang harganya. Boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oma, opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Jumat Agung ini. Dan kita bersama-sama meyakini bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam pengenangan akan pengorbanan Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian ini diambil dari kitab Injil Yohanes 9 ayat 11 yang demikian bunyinya. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan Aku kepadamu lebih besar dosanya." Demikian nas pembimbing kita. Atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah. O Kristus yang tersalib, Putra Allah yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. O Kristus yang tersalib, Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di hati suci Allah, nyala api kasih-Nya hingga ke bumi. O Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta, penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kita masuki pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa
di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Kristus, anak domba Allah, Kristus penebus dosa kami, Kristus juru selamat dunia. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Saya undang kita semua untuk berdiri. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, kini dengarlah firman Tuhan dari Roma 6 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Karena kasih
hanya kasih juru selamat dunia menebus manusia. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudaraku, oma, opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka bagian Alkitab dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan 16a. Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan 16a. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kudus, pada saat ini kami kembali memperingati suatu peristiwa yang tragis dalam sejarah manusia, kematian Yesus Kristus, hamba-Mu, Tuhan kami yang tidak berdosa itu, harus mengalami peristiwa yang berat, agar kami manusia berdosa ini mendapatkan kehidupan yang kekal, agar kami manusia yang berdosa ini selalu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk dapat hidup di dalam berbagai peluang-peluang yang baik. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa, karena begitu besar cinta yang Kau berikan bagi kami, begitu besar kasih yang Tuhan limpahkan bagi kami. Untuk itu, di dalam memperingati peristiwa Jumat Agung itu, kami akan membaca Alkitab kami, merenungkannya. Engkau kiranya mencurahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, yalah Bapa, agar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengar dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahami, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, kami berdoa. Amin. Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka,
lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalib rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudaraku, Oma, Opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming YouTube GKP Jemaat Lembang. Kalau kita berjumpa dengan Yesus saat ini, apa yang akan kita katakan kepadanya? Mungkin kita datang dan dengan sukacita, dengan gembira menceritakan kesuksesan kita. Kita datang kepada Kristus menyampaikan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, mendampingi kami sehingga kami bisa berhasil dalam kehidupan ini.
Mungkin kita datang biasa saja. Yesus, ini kami yang masih bergelut dengan berbagai hal, masih harus terus berjalan dengan berbagai kesulitan dan kesempatan yang ada. Ini kami yang kadang-kadang nggak ngerti bagaimana sih harus hidup yang benar. Tapi mungkin ada kita yang datang berjumpa dengan Yesus dengan air mata kita. Merasa, Tuhan kok aku nggak layak. Kok dosaku begitu besar hingga melihatmu pun sepertinya aku nggak layak. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oma opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apapun ekspresi kita, bagaimanapun bentuk ungkapan perasaan kita, pemikiran kita yang kita sampaikan kepada Kristus, bukanlah masalah. Ada orang berhasil dalam hidupnya, puji Tuhan. Ada orang yang masih bergelut dengan berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan, melihat peluang-peluang yang kadang bisa diraih tapi kadang lepas. Itu realitas. Ada orang yang dengan menangis, dengan berbagai hal yang berat, dia datang kepada Kristus, mengungkapkan semua itu kepada Kristus. Itu juga adalah suatu kenyataan. Karena bagi Kristus, yang paling penting adalah kita merasakan kasih-Nya. Kita merasakan kasih yang besar yang Ia berikan bagi kita semua. Kasih Kristus tidak akan menunjuk-nunjuk kesalahan orang, sehingga orang kemudian merasa begitu tertekan. Kasih Kristus tidak akan membuat kita merasa menjadi orang yang tidak berarti. Karena kasih Kristus selalu memberikan kehidupan. Kristus berjalan dalam rancangan Allah. Kristus berjalan dalam rancangan Allah yang mengingatkan kita semua bahwa setiap orang, siapapun orang itu, berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan seterusnya dalam hidupnya. Tidak ada orang yang udah mentok, nggak tahu mau berbuat apa lagi. Tidak ada orang yang kemudian merasa bahwa hidupnya itu sudah ada di ujung, di tepi jurang yang tidak ada kemungkinan lagi untuk melangkah. Karena Kristus memberikan kepada kita kehidupan. Sudah berapa kali Bapak Ibu saudaraku, oma opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat peristiwa kematian Kristus itu. Kita membacanya, kita mendengarnya, kita menontonnya, kita membicarakannya. Mungkin ketika awal video tadi diberikan kepada kita, masih terus hati kita disentuh
masih terus kita bisa meneteskan air mata. Karena itulah kasih Kristus itu. Ada orang yang menuliskan seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi, menerimanya, maka muncullah kematian. Allah Bapa menyerahkan kematian anaknya dan manusia menerimanya, maka muncullah kehidupan. Peristiwa yang kita baca dalam kitab Yohanes ini memperlihatkan hal itu. Pilatus merasa bahwa dia bisa menentukan Yesus akan dibebaskan atau disalibkan. Dia merasa bahwa dialah penentu hidup matinya Yesus. Tapi Yesus yang berjalan dalam rancangan Allah di tengah pelayanannya, di tengah kehidupannya, mengingatkan bahwa bukan Pilatus yang menjadi pemilik hidupnya, bukan orang-orang Yahudi, para imam, orang-orang yang berteriak salibkan dia, pemilik hidupnya, bukan. Karena bagi Kristus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Bagi Kristus, Allah lah yang sudah merancangkan semua itu baginya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa sering kali kita merasa bahwa hidup kita itu bergantung dari orang lain. Banyak kita merasa bahwa saya bisa ini karena orang itu, karena si dia dan seterusnya. Peristiwa penyaliban Kristus justru mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terimalah itu sebagai apa yang sudah Allah kehendaki di dalam hidup kita. Agar kita tidak binasa, agar kita tidak mengalami kematian kekal. Hingga kita tidak bergantung dari orang lain, tapi hidup kita bergantung kepada Kristus. Salib Kristus adalah jalan keselamatan bagi kita. Tuhan, seberapa besar kasih-Mu kepada kami, kalaupun itu kita tanyakan kepadanya. Maka Kristus akan menjawab, sebesar inilah, seluas inilah kasihku kepadamu. Ia memberikan nyawanya bagi kita semua. Itulah kasih yang sejati. Itulah kasih Allah. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang kemudian dirangkaikan dalam kematian, tetapi justru mendatangkan kehidupan. Kasih yang kembali menegaskan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Kasih yang menerima kita apa adanya. Hingga pada saat kita nanti menerima roti dan
anggur perjamuan kudus. Saya baru membaca satu kalimat kecil, Bapak Ibu, yang bagi saya sangat menarik. Ketika nanti kita menerima roti perjamuan kudus itu, menggenggamnya dalam tangan kita, tulisan kecil itu mengatakan, kita diingatkan bahwa kita berada dalam genggaman kasih Kristus. Pada saat kita memegang roti itu, sesungguhnya kita sedang dipegang oleh Kristus. Kristus yang mengenal kita dengan baik, Kristus yang tahu betul pribadi demi pribadi kita. Ia tahu betul isi hati yang terdalam. Ia kenal betul apa yang ada paling dalam di tengah kehidupan kita. Hingga kalaupun kita masih bisa tersenyum kepada banyak orang, padahal hati kita menangis, Kristus melihat tangisan itu. Atau para bapak yang kadangkala merasa bahwa aku tegar, aku kuat, aku baik-baik saja. Kristus tahu kalaupun kita sedang tidak baik-baik saja. Kristus tahu itu. Karena kita sedang berada dalam genggamannya. Hingga roti dan anggur perjamuan kudus bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia tahu kalau hati kita sedang tercabik-cabik, seperti roti yang dipecahkan. Karena kemudian ia ingin ada kesembuhan di situ. Ada proses di mana semua yang tercerai-berai itu disatukan. Ada seorang teolog yang menuliskan, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, kita harus selalu mengingat keluarga kita. Pada saat kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kita langsung dibawa hati pikiran kita kepada keluarga kita. Kita bersatu dengan Kristus. Tapi pada saat yang sama, kita juga bersatu dengan keluarga kita. Karena Kristus tidak ingin ada satu keluarga pun yang terpecah. Kristus ingin tidak ada satu keluarga pun yang tercerai-berai. Dan pada saat kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kita pun diingatkan, kita harus bersatu dengan dunia ini, menjadi berkat juga bagi dunia ini. Itulah makna kebersamaan kita dengan Kristus. Peristiwa salib adalah keselamatan bagi kita. Keselamatan yang mendatangkan berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi jemaat kita, bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Dan kitalah yang menjadi bagian penting dalam merangkai keselamatan itu. Kristus memanggil kita untuk menjadi simpul-simpul yang menyatukan, bukan yang memecahkan. Simpul-simpul yang mengeratkan, bukan melepaskan. Kita adalah bagian dari proses keselamatan yang Allah berikan bagi dunia. Karena itu selamat memasuki
peristiwa Jumat Agung, selamat mengikuti perjamuan kudus. Rasakanlah diri kita yang sedang digenggam oleh Kristus dan menjadi bagian dari proses keselamatan dunia yang sudah Ia rancangkan bagi kita. Biarlah kita terus menjadi pribadi yang selalu bergantung kepada Kristus yang mengasihi kita apa adanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja dan tempat kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Oma Opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus, baik yang ada di gedung gereja maupun kita yang mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing, dan juga bersiap untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita menyiapkan segala sesuatu untuk dapat siap memasuki perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Karena itu mari bersama-sama kita menyiapkan segala sesuatu untuk perjamuan kudus ini, dan kita akan awali dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 240. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku mada indah, kita balas surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita mendengarkan titah perjamuan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai
Ia datang. Mari kita berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini, di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya, dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir kepada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Kau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepada-Ku, dia tidak kutolak. Marilah, karena segalanya telah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita.
adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah, makan dan minum. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan kata-kata nasihat yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan perjamuan kudus yang ada amplop putih, persembahan Jumat Agung yaitu amplop biru. Namun sebelumnya kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan, kita dilandasi oleh firman Tuhan dari kitab Amsal
pasal 3 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang berdiri, kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kebaikan-Mu yang berkenan memberikan kehidupan kepada kami di hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam setiap aktivitas kami, sehingga melalui berkat-Mu kami boleh mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami Jumat Agung di tempat ini. Kami menyerahkan sedikit daripada berkat yang kami terima di hari-hari yang Tuhan berkati. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan kiranya Engkau memberkatinya, terlebih bagi tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Tuhanlah kiranya mencukupkan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka di hari-hari yang Tuhan percayakan untuk mereka. Berkatilah persembahan ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudaraku, Oma, Opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah kita masing-masing, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau melihat gedung gereja kami ini. Kami hadir dari berbagai tempat. Kami hadir dalam kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menyentuh hidup kami. Inilah kerinduan kami ialah Bapa. Setelah pandemi COVID, sudah 2 tahun lebih menjadi bagian hidup kami. Gedung gereja kami 2 tahun ini seringkali kosong, karena kadangkala ibadah
hanya dilakukan secara live streaming. Tapi hari ini Bapa, dalam peristiwa Jumat Agung ini, kami datang dalam kerinduan yang besar berjumpa dengan Tuhan. Kami yang hadir di gedung gereja ini, kami yang mengikuti ibadah di rumah, Tuhan tahu betul siapa kami, bagaimana harapan kami. Tuhan mengetahui sukacita kami, dan Tuhan juga tahu kesedihan kami. Tuhan tahu harapan-harapan kami, dan Tuhan juga tahu betapa sering kali kami mengalami kegalauan dalam hidup ini. Tapi dalam semua peristiwa itu ialah Bapa, biarlah kami selalu bergantung kepada Kristus yang mengasihi kami, kepada Kristus yang rela mati di kayu salib agar kami semua mendapatkan keselamatan yang kekal. Langkah hidup kami ke depan belum tentu menjadi lebih mudah. Tantangan masih ada, pergumulan-pergumulan masih menjadi bagian hidup kami. Tetapi kehadiran Kristus akan memampukan kami untuk menghadapi berbagai hal dengan sikap tenang, dengan kesabaran, dengan keberserahan yang utuh kepada Tuhan. Kami akan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan baik. Kadang kami berhasil, tapi tidak jarang kami pun mengalami kegagalan. Tapi bersama dengan Kristus, setiap hari pastilah bermakna. Keberhasilan tidak akan membuat kami menjadi orang-orang yang tinggi hati. Kegagalan tidak akan membuat kami menjadi orang-orang yang pesimis. Tapi kami akan selalu mensyukuri setiap keberhasilan kami, dan kami akan terus bangkit pada saat kami jatuh, pada saat kami gagal. Berkali-kali kami gagal, berkali-kali juga kami akan bangkit, karena Kristus bersama dengan kami, karena Kristus selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan jaga rumah tangga kami masing-masing. Kadang sebagai suami istri ada perbedaan pendapat yang kadang tidak mudah bagi kami untuk menyelesaikannya. Terus campur tangan ya Kristus dalam rumah tangga kami. Teruslah menjadi jembatan agar pemikiran suami istri selalu dapat selaras. Kadang hubungan orang tua anak juga tidak mudah. Tetapi ketika Kristus ada, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah keluarga tidak akan pernah membuat kami menjadi terpecah. Karena kami justru terus belajar bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang ada, kami harus memiliki sikap kerendahan hati, keterbukaan untuk mau mendengar. Berikan kami kemampuan itu yalah Bapa. Kemampuan dan kemauan untuk mendengar satu dengan yang lain. Tidak terlalu cepat merespon berbagai pandangan yang ada, menyimaknya, dengan sabar mengolahnya, agar setiap respon yang diberikan selalu bernilai positif. Hadirlah selalu dalam diri kami ialah Bapa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit
Hadirlah dalam kehidupan keluarga kami. Hadirlah di tengah-tengah saudara kami yang sakit. Lawatlah mereka ya Allah Bapa dalam Kristus dengan kasih-Mu yang besar. Kami percaya Tuhan melawat Ibu Sri Mulyati Ambinta, Bapak Dede Kosasi, Ibu Warni Titus, Bapak Supriyadi Tarsibi, Bapak Rifal Abudiman, Bapak Asben Situngkir, Ibu Variolin Yunus, Bapak Edi Wibowo, Ibu Eva J. Rajagukuk, Bapak Asep Tedi, Bapak Pata Rahman Pakpahan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Boromius, Ibu Resti Yulinda. Lawatan Tuhan kiranya menguatkan saudara kami. Karena Tuhan bukan sekedar melawat mereka, tapi Tuhan juga memberikan kesembuhan. Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum, perawatan yang diberikan oleh dokter, para medis maupun keluarga. Kesembuhan mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, mereka terus dimampukan untuk melayani dengan sepenuh hati, agar jemaat-Mu ini terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan bersama dengan pendeta konsulen kami, Bapak Pendeta Christian Siswanto. Kami berdoa agar Tuhan bersama dengan para pendeta yang menjadi anggota jemaat kami, Pendeta Ferli David dan keluarga, Pendeta Emeritus Joni Sumario Abednego dan keluarga. Kiranya berkat dan kasih Tuhan terus mengiringi langkah hidup para pendeta kami ini. Hidup mereka sepenuhnya, hidup keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang besar. Kami berdoa padamu yalah Bapa, agar Tuhan bersama dengan masyarakat sekitar kami. Biarlah kami terus berhidup damai dengan saudara kami, membangun kehidupan bersama dengan mereka. Biarlah kami selalu dapat dengan harmonis membangun hal-hal baik di tengah masyarakat Lembang dan sekitarnya. Kami berdoa agar Tuhan bersama dengan pemerintah kami, berkati pemerintah kami, berikan kemampuan kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah tepat dan terbaik dalam menanggulangi COVID-19, menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah bangsa. Kami percaya Tuhan bersama dengan pemerintah kami. Kami berdoa saat ini ya Allah Bapa juga bagi saudara kami yang saat ini masih melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Biarlah mereka dapat menjalankan ibadah puasa mereka dengan tenang, dengan baik, dan mereka mendapatkan pahala yang baik dari proses ibadah yang mereka jalani. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Bila semua usai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Melangkahlah bersama dengan kami Bapa, agar kami boleh tiba sampai di tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan bersama-sama dengan Dia kami akan berdoa sebagaimana yang diajarkannya kepada para murid dan kepada kami. Demikian, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, anak-anak untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah
dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah pesan firman Tuhan di Jumat Agung ini, yaitu salib Kristus adalah keselamatan, dan kita bagian dari simpul-simpul yang menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Tuhan mengenal kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi berkat-Nya dimanapun kita berada. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 3. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, temati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.